Di sekitar Salemba. Salemba? Iya. Ya udah nanti diarahin aja Mas Bas ya. Oh ya. Mas Bas kita ke Salemba ya. Oh ya, adik kamu tuh gimana sih ceritanya kok bisa ikut sama papa kamu? Ya. Dulu kan dia ini dekat banget sama ayah. Soalnya kan di antara saya, ibu sama saudara itu suka ini marah-marahin dia, adik saya ini. Terus dia selalu mendukung apa yang ayah saya mau gitu. Terus makanya kita semua itu agak sedikit benci sama dia, tapi dia pas ayah keluar dia ikut ayah pergi dari rumah. Tapi aku sekarang udah nyesel karena aku sering marah-marahin dia dulu. Tuh Sari tuh. Mana? Itu yang lagi berdiri pakai baju merah. iya. Oh, pakai baju merah. Oh, yaudah yuk kita sampai. Belum. Sari, lu ngapain di sini? Sari, tunggu kakak Sari. Sari, bentar dulu. Sari mau kemana? Sari, bentar. Kamu ngapain lagi ke sini? Sari, Di mana? bentar Sari dulu. aja di mana? Udahlah, jangan ganggu gue lagi. Gue tuh udah capek sama lo. Capek ngikutin kemauan lo terus. Kapan mikirin gue? Udah, emang kakak kurang puas sama semuanya yang terjadi. Gara-gara kakak, hidup Sari ini jadi susah. Lihat kan semuanya kayak gimana? Iya Sari, aku minta maaf. Udahlah, pokoknya Sari nggak mau lagi ketemu sama kakak. Gara-gara kakak, Sari itu belum bayaran 1 semester ini. Sari nggak mau ya ketemu sama kakak ini lagi. Kakak itu membawa nggak jadi hidupnya nih. Maksudnya gimana sih? Kamu malah bilang membahas. Sari, bentar dulu. Ini kenapa sih kamu benci banget sama kakak kamu? Kan dia ini pembawa sial ya di keluarga Sari. pembasial gimana? Dia kan cuma pengen. Gara-gara dia, hidup keluarga Sari itu hancur gara-gara dia. Susah gara-gara dia. Kalau kamu mau ketemu sama ayah, kamu salahnya apa? Sari nggak mau ya dibawa hidup susah sama dia. Gara-gara dia semuanya itu jadi miskin. Dan Sari nggak mau itu terjadi. Sari, aku minta maaf Sari. Sekarang aku sadar itu semua salah aku. Udah jangan ganggu Sari lagi sama ayah ya. Kok kayak begini sih? Satu lagi, kakak salahnya sih. Nggak ada, jangan cuma bisa nyatuin, cuma pengadilan, yaitu cerai. Sari jangan ngomong kayak gitu Sari. Ya, mereka itu nggak ribut terus-terusan Kak. Sari, kamu nggak pengen orang tua kalian tuh barengan lagi? Nggak, Sari. Sari. Apa-apaan sini? Sari. Sari mau kemana? Sari. Biasa aja dong, Lu tadi nggak apa-apa lu tadi? Nggak apa-apa. Kayak mau ditabrak gitu. Kemana? Mau tahu tuh, Di. Devi, Itu bukan tadi ojek siapa? online tuh. Nggak tahu, Biasanya kalau Kak. ojek online kan pakai Tadi jaket dia kan. tuh langsung loh. Dia nggak pakai tuh, Devi. kasar banget kayak mau nabrak gitu tadi. iya itu tadi kena. Tadi siapa tuh yang kena? Aman. Nggak apa-apa loh, serius. Devi, kok kamu malah diem sih? Ini aneh deh. Gue ngerasanya ada yang aneh. Dev, tadi siapa sih sebenarnya? Aku nggak tahu Kak, aku nggak tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Ini adek kamu tuh tadi motornya datang dia langsung naik. Berarti dia kenal. Masa adek kamu kenal kamu nggak kenal? Jujur deh, siapa sih tadi? Kamu kan minta tolong sama kita ya, kamu harus jujur dong permasalahannya apa, biar kita juga bisa bantuin kan? Iya Kak. Aku nggak tahu, tapi aku udah nyesel. Kamu nggak akan ulangin lagi. Kenapa sih sebenarnya? Kamu nggak jujur sih dari awal sama kita. Nggak masuk yang kulangin apaan? Kamu ada masalah sebenarnya, kamu nggak jujur sama kita. Kita di sini mau bantuin kamu. Kamu juga harus bantu kita dong, jujur sama kita. Ya udah Kak, aku ceritain deh semuanya Kak. Yaudah gini aja. Tuh di depan ada warkop kan, kita kesana dulu aja yuk. Cerita di sana nggak enak deh. Udah deh,
jujur deh sama kita. Sebenarnya apa yang diceritain sama adik aku benar, Kak. Tapi aku nyesel. Sekarang aku ingin perbaiki semuanya. Aku memang dulu sih gila harta. Ingin lihat orang tua aku punya uang banyak, punya tahta, jabatan gitu. Sampai akhirnya ayahku punya kesempatan untuk jadi anggota dewan. Dan aku terus maksa. Aku terus untuk bagaimana caranya supaya dia bisa jadi anggota dewan. Sampai ayahku itu berani jual rumah dan cari dukun. Sampai datang ke dukun gitu maksudnya? Iya, Kak. Dan itu atas permintaan kamu, paksaan kamu. Iya. Buat apa sih, Dev? Soalnya aku iri, Kak, sama teman-teman aku. Teman-teman aku semua bapak-bapaknya itu sukses jadi anggota dewan. Aku pengen banget ayahku kayak gitu. Tapi, sorry nih ya. Tapi kok adik kamu kayaknya jijik banget sih sama kamu? Sampai kamu pegang-pegang aja dia kayak nggak mau. Iya, soalnya karena aku ingin orang tuaku, ayahku bisa jadi anggota dewan, aku sampai rayu-rayu teman-teman ayahku. Hah? Supaya ayahku bisa masuk jadi anggota dewan. Dev, maksudnya yang rayu-rayu apaan sih? Sebenarnya aku malu kamu cerita. Aku sampai jual diri. Kamu tuh perempuan. Hanya demi hal itu doang, kamu nggak harus pikir deh. Tapi waktu kamu ngelakuin itu ya kamu tahu juga. Maksudnya kamu ngizinin begitu? Nggak tahu. Ini pasti Aina nggak tahu lah, yuk mana ada orang tua ngizinin anaknya jual diri demi hal yang kayak gini doang. Memang dulu aku tergiur sama duniawi, harta, ingin bisa jalan-jalan kayak teman aku, ingin punya segalanya. Tapi sekarang udah enggak, Kak, bener. Aku nggak mau lagi kayak gitu dulu. Aku pengen punya orang tua aku bersatu lagi. Devi, kamu tuh perempuan. Coba, Dev. Kok tega sih kamu? Itu kehormatan kamu loh. Udah gitu gagal sekarang kayak gini. Aku aja yang orang lain tuh sedih ngedengernya, Dev. Ya udah sekarang Devi kan udah menyesal. Maksudnya udah paham kan apa yang dilakukan dulu itu salah dan udah menyesal, pengen berubah. Ya udah mending sekarang Devi minum dulu biar tenang. Kita juga. Dan ini kan bentar lagi mau sholat. Habis ini kita sholat dulu, kita tenangin diri dulu. Habis itu kita atur strategi lagi.